Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Adorable Islam, pernahkah kita takut pada jin, tapi lupa bahwa dosa lebih menakutkan? Pernahkah kita menyalahkan syaitan, tapi lupa bahwa pilihan tetap di tangan manusia? Kali ini, kita tidak akan membahas kisah horor. Kita akan membahas hakikat musuh, hakikat ujian, dan hakikat ketaatan. Tentang iblis, syaitan, jin yang durhaka dan jin yang beriman. Karena tidak semua yang tak terlihat itu jahat, dan tidak semua yang terlihat itu selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kan minal jinn fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badalan. Artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Dia termasuk golongan jin, kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai penolong selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Dia, iblis, seburuk-buruk pengganti Allah bagi orang-orang zalim. Iblis, asalnya jin. Berakal, pernah beribadah lama, berada di lingkungan malaikat. Namun satu kesalahan menghancurkannya, yaitu merasa lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qal ma mana'ak alla tasjud idh amartuk qala ana khair min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Artinya dia, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Iya, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Iblis tidak menolak Allah, tapi menolak perintah Allah. Dan inilah awal kejatuhannya. Sahabat Adorable Islam, banyak orang salah paham. Syaitan bukan makhluk khusus melainkan sifat pembangkangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Artinya, demikianlah, sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh, kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri atas setan-setan berupa manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka, tinggalkan mereka bersama apa yang mereka ada-adakan, kebohongan. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Artinya, setan berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku mengingkarinya. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu, kecuali aku sekadar menyuruhmu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu, janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menjadi penolongmu dan kamu pun tidak dapat menjadi penolongku. Sesungguhnya aku tidak membeberkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 22. Renungan pahit bahwa syaitan tidak memaksa. Ia hanya membisikkan. Kitalah yang melangkah. Sahabat Adorable Islam, Allah menyebut jin dan manusia dalam satu nafas sebagaimana tertulis di Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi jin itu pun berakal, punya kehendak, punya syariat, juga diuji iman dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minna al-muslimun wa minna al-qasitun faman aslam fa'ulak taharu rashadan. Artinya, sesungguhnya di antara kami ada yang muslim dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang memeluk Islam, telah memilih jalan yang benar. Quran Surah Al-Jin ayat 14. Maknanya tidak semua jin itu iblis. Tidak semua jin itu syaitan. Dan tidak semua jin itu jahat. Sebagaimana tidak semua manusia itu saleh.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن يشرك بربنا أحدا. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada kebenaran, sehingga kami pun beriman padanya dan tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Bayangkan, mereka tak melihat Nabi, tak melihat mujizat, hanya mendengar Al-Quran, lalu beriman. Jin beriman pun salat, berzikir, taat, dan tidak mengganggu manusia. Kata beribadah di sini bukan makna umum kosong, tapi menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Bentuknya mengikuti syariat. Ulama tafsir, Ibnu Katsir, At-Tabari berpendapat bahwa ibadah mencakup salat, karena salat adalah ibadah paling utama dalam Islam. Jadi dari kalangan jin juga masuk surga atau neraka. Sahabat Adorable Islam, jin yang durhaka bukanlah iblis. Iblis hanya satu individu, sedangkan jin yang durhaka jumlahnya banyak. Iblis adalah satu jin tertentu yang secara sadar menolak perintah Allah, lalu menjadi pemimpin pembangkangan dan pengajak kepada kesesatan. Adapun jin yang durhaka adalah jin-jin lain yang juga memilih maksiat dan kekafiran, tetapi mereka bukan iblis. Sebagian dari mereka mengikuti ajakan iblis, sebagian lagi hanya hidup dalam pembangkangan tanpa peran memimpin. Dengan kata lain, semua iblis adalah jin. Tetapi jin yang durhaka tidak pernah berubah menjadi iblis. Iblis tidak berlipat ganda dan tidak diwariskan. Ia tetap satu makhluk yang sama hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Dia termasuk golongan jin, kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Jin ayat 15 yang artinya, adapun para penyimpang dari kebenaran menjadi bahan bakar neraka jahanam. Dalam tafsir Tahlili disebutkan bahwa jin-jin yang beriman itu mencela jin yang kafir, dengan penegasan mereka sendiri, bahwa jin yang berpaling dari ketentuan-ketentuan Islam akan dijadikan bahan bakar neraka dan disiksa di dalamnya, sebagaimana manusia yang kafir. Mereka juga menyatakan bahwa barang siapa yang taat Islam, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Semua yang dijelaskan dalam ayat-ayat tadi adalah pernyataan jin yang diungkapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis memiliki peran khusus. Ia mengajak, menyesatkan, dan memimpin jalan kesalahan. Jin yang durhaka tidak otomatis memiliki peran itu. Sebagian hanya bermaksiat untuk dirinya sendiri, tanpa mengajak siapapun. Karena itu, tidak semua jin durhaka disebut syaitan, dan tidak semua syaitan adalah iblis. Jin ada di bumi, tapi di alam berbeda. Mereka menyukai tempat kotor, rumah kosong dari zikir, tempat lalai. Dan mereka menjauh dari rumah salat, rumah Al-Quran, rumah zikir. Jadi pelindung terbaik adalah iman, bukan jimat. Sahabat Adorable Islam, bukan jin yang harus paling kita takutkan, tapi hati yang lalai. Karena jin beriman taat, jin durhaka menyesatkan, syaitan membujuk, iblis hanya memimpin namun, manusialah yang memilih. Semoga bermanfaat. Tetap bersama Adorable Islam, karena iman bukan soal yang terlihat, tapi soal siapa yang kita ikuti. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like and share. subscribe.